Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Yoyo Kumargono and with NBM 25412064. Baik, pada video kali ini kita akan membahas saya sendiri yang akan membahas dan Anda yang menonton akan mendengarkannya. Dimana saya akan membahas yang namanya tentang statistika ekonomi. Tidak hanya video ini, nanti ada dua lagi video yang meneruskan dari materi pada video kali ini. Seperti pada awal tadi, judul pembahasan kita yaitu statistika ekonomi, mulai dari pengertian, ruang lingkup, dan lainnya. Dalam dunia ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian, data adalah navigasi kita atau map kita. Tanpa statistika, data yang hanya sekumpulan angka tanpa makna. Namun dengan statistika ini kita bisa mengubah data tersebut menjadi keputusan strategis. Untuk lebih jelas, kita bisa masuk ya ke fondasi awal. Apa itu statistika ekonomi? Secara sederhana, ini bukan hanya soal menghitung angka. Ini adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan pengumpulan, pengelolaan, hingga analisis data ekonomi untuk menghasilkan fakta kuantitatif. Tujuannya agar suatu kebijakan publik atau strategi bisnis yang kita ambil didasarkan pada bukti nyata, yaitu bukan hanya intuisi atau tebak-tebakan boleh, karena dalam statistika ada yang namanya hipotesis, yaitu dugaan. Tapi di sini kita tuh harus secara fakta, bukan intuisi. Baik. Selanjutnya, ruang lingkup statistika ekonomi terbagi menjadi 3 pilar utama, yaitu kita sebut deskriptif, yang kedua ada inferensial, dan yang ketiga ada manajemen data. Mungkin 3 pilar ini bisa kita sebut ruang lingkup lah ya, ruang lingkup dari statistika ini. Masuk yang pertama, apa sih statistika deskriptif ini? Ya, mari kita bahas. Sesuai namanya, fungsinya adalah menggambarkan. Di sini kita merangkum data agar mudah dibaca melalui tabel atau grafik. Contohnya, saat kita melihat grafik harga komoditas harian atau rata-rata pendapatan nasional, kita sedang menggunakan yang namanya statistika deskriptif, yang mana ini membantu kita memahami kondisi saat ini. Intinya kita tuh memahami kondisi secara cepat gitu, yang dinamakan statistika deskriptif. Selanjutnya yang kedua itu ada statistika inferensial. Jika deskriptif bicara tentang saat ini, maka statistika inferensial ini bicara tentang masa depan, di mana ini adalah lompatan dari sekedar informasi menuju prediksi. Melalui metode inferensial, kita mengambil sampel kecil untuk menarik sebuah kesimpulan tentang populasi yang besar. Misalnya, bagaimana bank sentral memprediksi inflasi tahun depan, atau bagaimana analisis melihat hubungan antara kenaikan suku bunga terhadap daya beli masyarakat. Disinilah letak kecerdasan dari statistika ekonomi. Selanjutnya, klasifikasi data. Agar analisis kita akurat,
kita harus pahami dulu nih jenis data yang kita olah. Jenisnya jenis apa? Yang tadi di sini ada jenis data kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif ini bersifat kategori seperti jenis pekerjaan, dan kuantitatif ini yang bersifat angka pasti seperti gaji atau harga barang. Itu yang dimaksud kuantitatif. Mungkin untuk lebih spesifiknya mengenai kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Ngomong-ngomong tentang kualitatif dan kuantitatif, lalu dari mana sih data ini berasal? Nah, ini ada dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita ambil secara langsung di lapangan melalui survei atau wawancara. Contoh, kita mensurvei data mengenai jumlah penduduk di kampung tersebut. Contohnya kampung Sidomulyo, ya Sidomulyo. Kita ingin tahu tuh berapa jumlah laki-lakinya, perempuannya, lansia. Nah, kita bisa menanyakan hal tersebut kepada pengurus desa tersebut. Kita mensurvei, bertanya secara langsung, wawancara. Tuh. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dioleh pihak lain seperti dari BPS, Bank Dunia, atau laporan keuangan perusahaan. Memahami sumber data sangat penting untuk menentukan tingkat validitas hasil analisis kita. Tuh benar. Selanjutnya kita sudah sampai slide 9 nih. Kita akan membahas siklus atau proses statistika. Ini adalah alur kerja yang tidak boleh terputus, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyajian, analisis, hingga pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan dan pengelolaan, kita mengenal proses editing dan coding. Mengapa ini penting? Karena data mentah seringkali kotor atau tidak konsisten. Kita perlu melakukan data cleaning agar hasil akhirnya tidak bias ataupun tidak pecah gitu. Tanpa pengelolaannya rapi, hasil analisis kita bisa menyesatkan. Makanya kita harus mengelola dengan rapi agar tidak menyesatkan dan tidak bias tadi. Sebenarnya dalam statistika ini kita sudah sampai di penghujung nih. Ya. Jadi dalam statistika itu ada dampak strategisnya. Mulai dari suku bunga ataupun statistika ekonomi menciptakan budaya evidence based decision making, atau kita sebut pengambilan keputusan berbasis bukti, yang mana di dunia modern ini perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu membaca tren data 100% lebih akurat dibanding pesaingannya. Statistika dapat membantu kita memitigasi resiko dan melihat peluang di tengah fluktuasi pasar. Singkatnya, statistika adalah kompas kita dalam navigasi ekonomi global. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai statistika ekonomi. Sekarang saya izin pamit dari video ini dan silahkan menonton nanti di video berikutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.